يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini atas izin Allah kembali kita melangkahkan kaki kita lalu kita duduk bersama dalam salah satu majlis yang paling mulia, majlis ilmu, dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa duduknya kita di majlis ilmu ini mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab yang berbicara dan membahas secara panjang lebar dan begitu dalam tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang kemuliaan, keistimewaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka memperkenalkan dan memperdalam ilmu dan pengetahuan kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini manfaatnya luar biasa, manfaatnya dunia akhirat, karena berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita membahas, berbicara tentang keistimewaan beliau dalam segi zatnya, tubuhnya, sifatnya, kita menyebut namanya saja, kita mendapatkan keistimewaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyebut nama Nabi dalam kalimat salawat kepada Rasulullah, itu maka kata beliau, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashra. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali. Orang kalau bersolawat nyebut nama Nabi ya, Allahumma salli ala Muhammad, yang paling singkat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kalau mau sebutin gelar Nabi ya. Kemudian tambahin lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Itu diantara kalimat menyebut nama Rasulullah dalam bentuk salawat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi biha ashra,
maka Allah akan bersolawat. Maka Allah akan bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada Nabi. Satu kali doang. Satu kali dia solawat kepada Nabi, disebut nama Nabi dalam solawatnya, maka Allah akan bersolawat kepada orang itu dengan 10 solawat. Allah bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada Nabi dengan 10 solawat. Apa yang dimaksud solawat dari Allah kepada manusia, khususnya kepada orang yang bersolawat kepada Rasulullah SAW? Arti Allah bersolawat adalah maknanya Allah memberikan rahmat kepada orang itu. Berapa rahmatnya? 10 rahmat Allah berikan kepada orang yang bersolawat, baru sekali doang. Subhanallah. Itulah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Al-Imam Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau berkata di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah ketika membahas tentang salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau apa? Jangankan 10 rahmat yang Allah berikan kepada kita, 10 rahmat, 1 rahmat Allah saja tidak habis, nggak selesai kita manfaatkan. Ada terus 1 rahmat Allah, 1 rahmat Allah aja, 1 kasih sayang Allah, nggak habis-habisnya kita menikmatinya, merasakannya, termasuk sampai saat ini. Maka apalagi jelas dikatakan oleh Nabi, orang itu mendapatkan sholawat dari Allah. Maknanya Allah berikan rahmat, 10 rahmat. Hari ini kita berbicara tentang nur, an-nurul Muhammadi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Contohnya itu, kita lagi disebut nama Rasulullah, kita jawab, itu namanya kita bersolawat. Langsung sallallahu alaihi biha asyara. Ya, makanya dianjurkan kalau bisa, nih kita orang yang tukang ngaji, bukan orang yang nggak pernah ngaji, kita bahkan sering ngaji. Ayo saya mau mengajak kita semua, kita belajar refleks. Tahu refleks? Spontan, refleks, nggak pakai entar-entaran. Begitu disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung kita menjawab. Refleks namanya. Ini refleks yang bagus. Ya. Orang beriman harus banyak refleks yang bagus. Ya. Ada sholawat, ada disebutkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya. Ada dapat musibah, langsung sebutnya ada. Kalau musibah, inna lillahi wa inna ilaihi, ya langsung. Ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kantong hijau lewat, langsung masukin. Itu refleks yang cakep. Iya, yang begini-gini doang, rame banget. Insyaallah, ya. Ya, insyaallah, ya. Meningkat. Ngaji kita meningkat, sedekah kita meningkat, iman kita bertambah terus. Amin, insyaallah. Nur Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah yang diciptakan terlebih dahulu. Nur Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah yang pertama kali diciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatunya. Subhanallah. Dari mana penjelasan dan keterangan itu ada? Masih dalam kitab yang sama, Az-Zakhairul Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fi ad-darain amin. An Jabir ibn Abdullah qala qultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi akhbirni an awwali shay'in
khalaqahu Allahu qabla al-asya'. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Jabir. Jabir, ya. Jangan diplesetin. Jebir, jangan. Itu bibirnya doer namanya. Jebir. Ini Jabir bin Abdillah. Qala, berkata beliau, qultu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya secara tidak langsung mewakili kita umatnya ini, sehingga kita mengetahui keistimewaan Rasulullah. Ya Rasulullah, bi abi, kurang, refleksnya kurang, ya. Refleksnya kurang lagi, ya. Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, demi Allah subhanahu wa ta'ala, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya'. Namanya hidup di zaman Nabi sangat pantas, apa saja sesuatu yang kita nggak tahu tanya langsung sama Nabi, apalagi hidup bersama Rasulullah. Itulah yang dimanfaatkan oleh para sahabat, senantiasa bertanya kepada Rasulullah, termasuk bertanya, apa pertanyaannya katanya, akhbirni, kasih tahu aku ya Rasulullah, an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya', tentang sesuatu yang pertama kali, awwalu syai'in, awalnya sesuatu yang Allah ciptakan sebelum segala sesuatu yang lainnya. Surga belum diciptakan, neraka belum diciptakan, langit belum diciptakan, bumi belum diciptakan, pokoknya makhluk belum diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat nanya, awwalu syai'in, apa yang pertama Allah ciptakan ya Rasulullah? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qala, Nabi menjawab, ya Jabir, inna Allah ta'ala khalaqa qabla al-asya' nura nabiyyika min nurihi ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Jabir, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan sebelum menciptakan segala sesuatu. Apa yang pertama kali Allah ciptakan? Nura nabiyyika. Kata Nabi kepada Jabir, nurnya nabimu, nurnya nabimu Rasulullah sallallahu alaihi min nurihi ta'ala, yang diciptakan nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dari nurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim. Merinding kita apalagi kalau kita sudah berhadapan dengan Rasulullah, kita berziarah ke kubur beliau di kota Madinatul Munawwarah, kita ingat penjelasan ini, maka di hadapan Rasulullah, nurnya Rasulullah masuk dalam hati kita. Subhanallah. Dari jauh kita belum masuk Masjid Nabawi, kita udah lihat gubahnya. Tahu gubah? Ya. Qubbatul khadra disebut. Kubah berwarna hijau. Itulah tepat di bawahnya maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yakinlah masuk cahaya nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nur Nabi sudah masuk dalam diri seseorang, maka yang keras akan lembut. Amin. Ya Allah. Kalau nur Nabi sudah masuk dalam diri seseorang, maka yang bakhil akan murah. Amin. Kita pengen punya harta, kita berinfak. Amin. Kita pengen akhir hayat kita menjadi orang yang baik.
Dulu mungkin orang kenal kita orang yang begini, apa begini? Medit bin Koret, pantatnya kuning. Tapi begitu kita berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk itu cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hati kita. Jadi dengan keterangan ini jelas bahwa yang pertama kali diciptakan sebelum segala sesuatunya, sebelum yang lain adalah nur Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbukti ketika Nabi Adam manusia pertama, Nabi pertama, ketika bermunajat kepada Allah, setelah merasa, Nabi Adam merasa melakukan kesalahan, padahal bukan kesalahan beliau. Beliau diojok-ojok, tahu diojok-ojok? Ya, sama siapa? Istrinya. Beliau bertaubat kepada Allah, minta supaya Allah maafkan kesalahannya ini, padahal bukan kesalahan, kekhilafannya, dengan kalimat ya Rabb, gitu. Ya Allah, katanya, dengan bihaqqi Muhammadin, dengan benarnya kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antaghfirli, mohon kiranya engkau ya Allah mengampuni aku. Padahal saat itu kalau secara zahir, secara manusia, Rasulullah belum ada. Kok bisa Nabi Adam nyebut nama Nabi Muhammad, padahal Nabi kita belum ada, belum Allah ciptakan secara zahir? Maka itu yang ditanya sama Allah. Wahai Adam, kata Allah, habis ini Nabi Adam menyebut bihaqqi Muhammadin antaghfirli, kata Allah, hei Adam, dari mana kau bisa tahu nama hambaku yang bernama Muhammad? Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Kata Nabi Adam, setelah engkau menciptakan aku ya Allah secara zahir, wa nafakhta fiyya ruhi, kemudian engkau meniupkan ruh ke dalam jasadku. Kalau udah tiup ruh semua sampai, maka menjadi manusia yang hidup sebenar-benarnya. Maka aku melihat ke atas arsy, kata Nabi Adam, setelah kau menciptakanku, kau tiupkan ruh ke dalam jasadku, maka aku melihat ke atas arsy. Di situ bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Secara kalimat dempet, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kalau kita lihat kalimat itu kan La ilaha illallah, kan belakangnya kalimat Allah, habis kalimat Allah Muhammadur, kan dempet tuh. Kata Nabi Adam, maka aku yakin tidak ada makhluk yang paling kau cintai sehingga kau mau menyandingkan namamu ya Allah dengan namanya di sampingnya. Kau sandingkan nama Nabi Muhammad di samping namamu ya Allah, aku yakin pasti itu manusia yang paling kau muliakan. Maka aku sebut itu nama manusia yang paling kau muliakan, yang paling kau cintai, dengan tujuan aku supaya diampuni olehmu ya Allah. Subhanallah. Ini namanya tawassulnya Nabi Adam kepada Allah untuk dimaafkan kesalahan dan kekhilafannya. Apa jawab Allah begitu mendengar jawaban Nabi Adam? Kata Allah, na'am, shadaqta ya Adam, benar engkau wahai Adam, laulahu ma khalaqtuka. Kata Allah, benar engkau wahai Adam,
Dia adalah manusia, makhluk ciptaanku yang paling aku cintai. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling aku cintai. Lalu apa kata Allah selanjutnya? Laulahu ma khalaqtuka. Seandainya tidak ada dia, tidak akan aku ciptakan itu Nabi Muhammad, nggak bakal ada di dunia. Ma khalaqtuka, maka aku tidak akan menciptakanmu. Jadi ketika kita baca hadis ini, sebenarnya Allah menciptakan manusia, nggak ada yang lain maksudnya. Cuma ingin menciptakan siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka bersyukurlah kita diciptain, bisa hidup, bisa ada kita. Nah kalau nggak ada, nggak bisa ngapa-ngapain kita. Kagak ada, nggak bisa kawin, ya, ngerasain kenikmatan dunia yang halal. Nggak bisa kita merasakan kenikmatan kayak sekarang ini, karena nggak ada. Tapi alhamdulillah, maka pantas kata Allah dalam Al-Quran, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, hendaklah mereka bergembira, bersyukur. Syukurnya apa? Telah Allah ciptakan ke muka bumi ini karena sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi fadlihi wa rahmatihi. Itulah yang dimaksud rahmatihi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tawassul Nabi Adam ini yang menjadi dalil yang menunjukkan bahwa benar nurnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang diciptakan pertama kali. Bahkan bukan makhluk doang kalimatnya, Pak. Kalau makhluk kan masih umum. Nabi yang pertama kali diciptakan itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Kan kalau kita lihat ceritanya, kalau nurnya telah diciptakan terlebih dahulu, berarti yang pertama kali diciptakan siapa? Beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, kata Rasulullah SAW, kuntu nuran baina yaday rabbi, kuntu nuran baina yaday rabbi. Aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Dari nurnya Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan nurnya Rasulullah SAW. Jadi yang pertama diciptakan bukan makhluk saja kalimatnya, tapi Nabi yang pertama kali diciptakan adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Cuma diutusnya terakhir, gitu. Diciptakannya terlebih dahulu. Lihat itu, beda kalimat ya. Diciptakan terlebih dahulu, diutusnya terakhir. Itu kata beliau sendiri. Kata Rasulullah SAW, ana awwalun nabiyyin fil khalqi, ana awwalun nabiyyin fil khalqi wa akhiruhum fil ba'thi. Dan yang terakhir dari para nabi yang diutusnya. Yang diciptakan pertama kali siapa? Beliau, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir diutusnya beliau. Ya, jadi ada yang pertama diciptakan, kemudian beliau terakhir menjadi Nabi, diutusnya. Kalimatnya makanya khatamun nabiyyin, pemungkasnya para Nabi, pemungkasnya para Rasul, secara diutusnya. Ya, Rasulullah begitu tawadhu'nya, mengibaratkan dirinya bukan pondasi, tapi seperti satu batu bata. Udah bukan pondasi lagi, di luar itu. Tapi sebab hati-hati, ingat, dengan batu bata yang tadi satu itulah menjadi penyempurna bangunan itu, amannya, keindahannya, keselamatannya. Ya, mudah-mudahan dengan mempelajari posisi beliau dalam hadis-hadis beliau,
makin menambah dan menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita akan membahas tentang nasabuhu asy-syarif, nasab keturunan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Maulid banyak disebutkan lam yaltaqiya ala sifahin qattu. Kedua orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayah dan ibu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keturunan ke atas-atasnya yang nggak pernah bertemu dalam hubungan yang diharamkan, nggak pernah. Semuanya dalam jenjang hubungan nikah, tidak ada perzinahan di atasnya. Itulah kesucian, kemuliaan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasab Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita mau melihat urutannya, ulama sirah membagi tiga nasab Nabi, yang ujung-ujungnya sampai ke Nabi Adam. Yang pertama, pembagian yang pertama itulah dari mulai beliau Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nawar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan ilal Khalil Ibrahim alaihi salam. Jadi nasab yang pertama dari mulai Rasulullah SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib sampai kepada Sayyidina Adnan. Itu yang banyak disebutin di dalam kitab Maulid, kitab Barzanji, kitab Maulid Diba, dan yang lain-lainnya. Urutan nasab yang kedua naik dari Sayyidina Adnan sampai ke Nabi Ismail, karena satu-satunya Nabi yang diutus di kaum bangsa Arab, bukan di Palestina, di tanah Hijaz. Itulah Nabi Ismail yang diletakkan oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Nyambung tuh nasab kedua dari Sayyidina Adnan tadi ke Nabi Ismail. Nabi Ismail bin Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga dari Nabi Ibrahim terus udah dekat itu Adam, Idris. Kalau kita hafalannya Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim naik ke atas sampai ke Nabi Adam. Itulah silsilah nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari sekian banyaknya nama-nama keturunan nasabnya Rasulullah, minimal ada yang kita bawa pulang. Kita kan sering maulid nih, pas banget musim maulid ya. Saya mau mengajak minimal kita hafal urutan nasab Rasulullah 5 sampai ke kakek Nabi yang kelima. Tuh 2, 3, 4, 5. Yang kelima Sayyidina Kilab. Kilab di sini juga yang bertemu nasabnya dari ibunya Rasulullah SAW ke Kilab. Jadi ayahnya Rasulullah Sayyid Abdullah dengan Sayyid Aminah ke atas nyambung tuh, ketemu di Kilab. Kalau dilihat dalam sejarahnya, saya baca dari bapaknya ya, Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Oh ya, kalau ketiga habis Abdul Muttalib siapa ya? Ingat aja, dia Hashim. Ini cara ngapalinnya. Cara ngapalin siapa nih? Di depan orangnya. Ya, tuh. Habis Abdul Muttalib siapa?
Ustaz Haji Hasim, ingat Hasim. Ustaz Haji Hasim. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdu Manaf. Ada yang namanya Abdul Manaf? Haji Manaf mana? Ingatin ya. Abdul Manaf bin Qusay. Pakai short, bukan pakai sin. Kalau sin Qusay namanya. Ini Qusay. Qaf short ya, Qusay. Bin Kilab. Minimal habis itu. Nah, kan Kilab tuh. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, kalau dari ibunya nyambung nih. Sayyidah Aminah binti Wahab binti Abdu Manaf binti dari beliau Aminah binti Wahab bin Abdu Manaf bin Zuhrah, terakhir bin Kilab. Kilab di sini yang sama-sama tadi kakeknya Rasulullah ketemu. Maka dikatakan lam yaltaqiya ala sifahin qad. Nah, saya mau ngajak ngapalin ya. Mudah-mudahan ini modal kita kita bawa tidur, apalin mau tidur. Kadang ngapalin gimana? Sebut nama Rasulullah, jangan Muhammad aja. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Mulai dari mana? Nabi, ingatin cara ngapalin itu. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin apal ya? Apal sekarang ya. Insya Allah. Maka ada YouTube-nya ini. Kalau nggak mau buka kitab, dengerin YouTube-nya aja. Jadi cuma 5 ya, 5 itu. Kakek kelima. Tuh 2, 3, 4, 5 ya. Kalau hitung dari kakek yang kelima. Karena Abdullah bapaknya kan gitu. Nah, bin Abdullah bin kakek nih Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdu Manaf bin Qusay bin. Jadi gampang ingetinnya habis Abdul Muttalib ada Jasim, yang ketiga Haji Manaf ya betul. Kalau Qusay jarang yang namanya Qusay, ada yang Qusay ya. Terakhir bin Kilab ya, insyaallah. Mudah-mudahan sambil jalan hafalin aja, udah hafalin Nabi Muhammad. Ingat depannya jangan Muhammad aja. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ya, bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin hafal udah gitu doang. Alhamdulillah ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Saya mengumumkan bahwa sebentar lagi kita akan memperingati maulidnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum melalui majelis ini saya mengundang semuanya nih. Jangan nggak ada yang hadir. Semuanya datang. Malam Senin besok udah. Tanggal 31 Oktober. Bertepatan dengan 31 Oktober. Ya, dimulai kapan? Ba'dal Isya. Ba'dal Isya. Jadi kalau bisa Isya di sini. Isya di sini. Ya. Ini sekaligus kita yang udah kita baca kemarin bagiin juz. Nah, sambil ngingetin juga yang belum kelar, ntar liatin gua juz berapa kemarin ya. Seminggu lagi, 1 pekan lagi kita, 1 pekan lagi ya, baca juznya supaya dihatamin. Jadi mulai bukan habis Isya dah. Isya berjamaah. Isya berjamaah. Isya berjamaah ya, nanti kita isi dengan khatmul Quran, pembacaan maulid, maulid diba ya. Maulid dibanya yang baca Ustaz Amiruddin Said ya, qari juga ya. Nah, saya minta baca maulidnya maulid diba dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Lihat di belakang tentang maulidnya Rasulullah, di situ disebut katanya kalau maulid ya, semua kitab maulid cakep, bagus semua. Ali bin Muhammad Al-Habsyi Simtud Durar, beliau luar biasa alimnya, alamahnya. Tapi sekedar kita tahu, karena ada di atas itu. Ada Simtud Durar, ada Barzanji, ada Diba.
Kata ulama Hadramut, kalau satu majelis dibacakan maulid tiba, maka Rasulullah datang dari pertama. Jadi setiap maulid sebenarnya datang Rasulullah. Ada yang datangnya ketika mahallul qiyam, ya. Ini gambaran ulama aja. Tapi ketika dibaca maulidud tiba, maka Rasulullah datang dari pertama, dari awal. Kenapa? Panjang lebar, kapan-kapan saya membuka tentang kenapa maulid tiba seperti ini. Dikit bocorannya. Kenapa? Karena beliau, ya, sahibu maulid tiba, khatam kitab Sahih Bukhari. Jadi bikin maulid itu bukan ngarang, hadis semua. Khatam kitab Bukhari itu sampai puluhan kali udah. Subhanallah, ya. Jadi hadis itu sahih semua. Dan yang lain-lainnya semua kita maulid sama, ya. Ini kenapa alasan kita baca maulid tiba, ya. Kemudian nanti kita mendengarkan mau'izah dari para guru kita, para ulama kita. Senin subuhnya libur. Saya tanya aja dah. Saya sih enak aja, santai. Yang mau libur silahkan, saya nggak, ya. Tapi saya secara pribadi saya nggak mau kosong tuh majelis, tetap aja. Cuman karena panitia capek kan tuh. Mohon maaf kalau kagak ada makanannya. Maknanya saya mau ngisi aja tuh majelis, jangan kosong gitu. Ya ada 3 orang saya baca juga kitab, itu maksudnya. Jadi yang mau sholat di sini nggak apa-apa. Tapi saya mohon maaf, panitia kan capek tuh. Ya malam, ya saya juga nggak tekenin suruh masak air, nggak, ya. Tapi saya karena kan sholat subuh memang kita libur, kan kagak juga. Masa habis maulid subuh libur, wah parah banget itu, begitu bahasanya. Tetap kita tingkatin, maka saya bilang, ya, saya nggak bilang libur lah. Tapi panitia saya nggak kasih masak air, jangan capek, kesianan, digempor parintar, ya. Tapi tetap saya bikin pengajian, ya, baca kitab langsung udah, ya, supaya majelis ini kagak kosong gitu. Yang mau hadir tadi silakan, ya, silakan. Paham kan kira-kira? Jadi saya bilang libur kagak, tapi tetap ada pengajian, ya. Maksudnya kayak nggak enak gitu. Habis maulid seakan-akan kita lupa dengan yang wajibnya, menuntut. Meskipun secara zahir tadi kan udah bilang libur, emang pantasnya libur, ya. Sebenarnya yang pantas libur pengurus apa itu panitia. Kalau yang libur kan dicapek itu, ya. Kalau kita kan cuma duduk doang, ya. Jadi saya bilang begitu, ya. Pengen saya tetap karena kita sholat subuh di sini, yang mau hadir silakan, nggak lama, ya. Cuma berapa baris kita baca, ya. Alhamdulillah dari dana yang sudah terkumpul semuanya dari para jamaah, ya, yang kemarin sudah menunjuk tangan dan mencatatnya, kemudian dari amplop yang sudah disebarkan terlebih dahulu sudah terkumpul semuanya. Saya nggak tahu jumlahnya berapa itu panitia, kayaknya lebih banget, subhanallah, ya. Banyak para donatur, ya, yang memberikan infaknya, yang jutaan, yang ratusan, yang semuanya nggak bisa saya sebutkan satu persatu supaya menjadi pahala terbesar, karena itu sedekah sir, sedekah rahasia, ya. Yang penting sedekah, ya, bukan berarti kalau cukup wah nggak perlu lagi. Masih ada panitia, masih ada yang mau nyemplungin, masih boleh, silahkan, ya. Nanti saya juga punya keinginan karena kita mengundang para asatid yang sering hadir nih, kan saya sering pantau tuh, saya lihat YouTube-nya itu yang sering hadir satu-satu kita undang, kita mau kita kasih berkat, udah pasti dah insya Allah berkat. Ama kita kasih amplopnya itu, amplop bukan amplopnya doang, ya, ada isinya. Nah, jadi biasa kan kalau yang dikasih isi yang tugas-tugas doang, kita pengen tuh, makanya banyakin itu donatur, diantaranya buat balik lagi, sedekahin lagi, infak lagi atau hadiah lagi buat para asatid, penceramah dan para ulama yang lainnya. Jadi nggak kemana-mana semuanya untuk kebaikan kita, buat guru kita, ulama kita, ya. Ya, kemudian saya juga mau ngumumin pengajian Sabtu besok kuliah subuh Serengseng, ya, Serengseng, ya, di sini ketepatan Sabtu besok, ya, karena jarang-jarang nih, jarang-jarang di sini, kalau bisa datang di sini lah, ya,
Ya, itu. Mohon kehadirannya. Sabtu serengseng di sini, ya. Al-Hikmah. Sabtu besok udah. Ya, insya Allah. Rabu di mana besok? Al-Akhyar. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, saya bilang alhamdulillah doa. Saya juga kemarin ditelepon supaya hadir semalam untuk pembukaan. Saya ngajar di daerah Kuningan, belakang Ambasador. Saya bilang, Pak Insinyur, saya mohon maaf nggak bisa hadir, tapi nanti saya hadir pas ngajar selanjutnya aja. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Kunci ketemu udah bulukan. Ya. Ahad di mana Ahad? Al-Ikhlas ini, Al-Fariyah, Kelapa 3. Besok biasa di Al-Hidayah ada, di Poltangan, Nurul Huda. Jumat di mana? Oh iya, Jumat subuh di Musola Al-Makmur. Maulid gak? Oh iya, mumpung bulan Maulid, berarti ya tinggal roboh aja duit kas musola itu udah keluarin semua udah, insya barokah hidup kita, amin ya rabbal alamin. Al-Wiqayah ada juga Sabtu. Maulid juga Wiqayah. Malam Ahad bukan malam Minggu. Ya, di Masjid Nurul Madinah. Jadi malam Ahad itu sebelum Lailatul Hikmah, malam Ahadnya di Nurul Madinah Maulid, ya. Malam Seninnya di sini. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, yang sudah dikeluarkan dari donatur semuanya, jamaah semuanya, Allah berikan balasan yang berlimpah, barokah dengan sebab mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tilkan niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang tadi semuanya. Fatihah sekali lagi. Di antaranya khusus orang tua dari kita semua yang telah meninggal dunia, yang telah berinfak, ya, yang tertulis ataupun yang tak tertulis, ya. Jadi bukan yang tertulis doang, semuanya. Di antaranya almarhum Bapak Haji Muntaraji bin Bapak Musarja, Ibu Mutia bin Bapak Samin Tarja, kemudian Bapak Haji Lasimin bin Warya, Ibu Muniah binti Zaimin, kemudian Bapak Haji Burhanuddin bin Inang, Ibu Haji Salbia binti Haji Suhada, apa lagi nih? Bapak Haji Tong Saleh, Bapak Haidir Ghazi Umami bin Husain, almarhum semuanya, Haji Hasan Basri bin Haji Tong Saleh, dan semua yang enggak tertulis banyakkan lagi, ya, insya Allah. Dengan sebab ini orang tua kita berbahagia, berterima kasih, termasuk kita dikatakan orang yang berbakti kepada orang tua kita, sehingga menjadi lebih barokah lagi hidup kita. Tilkan niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillah ala kulli hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.